para organisasi pejuang kemerdekaan Papua. Saya ingin menyentuh hati nuraninya. Seandainya bisa berjuang dengan dasar-dasar kemanusiaan yang utuh, pasti Tuhan mengabulkan kemerdekaan Papua. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya apa sebenarnya? Artinya salam kebaikan. Salam kebajikan. Iya, salam kebajikan yang dicurahkan atas rahmat Tuhan. Jadi ketika saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Habib, itu artinya saya sedang juga menyampaikan salam dan memohonkan doa buat Habib. Iya, betul. Artinya salam yang kami terima dan tercurah untuk rahmat kepada kamu sekalian. Artinya itu mengembalikan. Iya. Jadi salam yang kuterima darimu, doamu kukembalikan. Peribahasanya juga. begitu. Iya. Peribahasanya begitu. Seperti itu ya. Peribahasanya. Iya. Artinya ini kan kita bicara pemahaman-pemahaman yang familiar diucapkan oleh masyarakat beragama. Iya. Tapi banyak juga ketika kita tanyain, saya banyak tanya sama saudara-saudara Muslim sendiri juga nggak bisa jawab gitu loh. Ya artinya yang nggak bisa, yang nggak mau jawab, egois. Saya sendiri secara tulus menyampaikan itu, misalkan ketemu sahabat saya nih, Habib Syakur, Habib Ali misalkan, untuk mengucapkan salam dan sekaligus doa yang saya mengerti ucapan itu begitu. Nah, di mana salahnya itu, Bib? Sebetulnya begini, saya menilai dari dasar hubungan baik antara kita berdua. Bisa berbicara mengucapkan salam itu karena niat baik. Betul. Niat tulus ikhlas menghargai saya. Begitu juga saya bilang shalom. Iya, Habib biasa lakukan itu kepada saya. Shalom, artinya kan sama aja salam. Sama, ya. Artinya hubungan antara internal kita dengan komunikasi yang baik ini membuahkan satu kesimpulan. Sederhananya begitu kan? Iya. Ketika saya sebagai sahabat ketemu Habib, my brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Habib jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Habib biasa sambung, shalom. Shalom. Saya juga balas shalom, apa kabar? Baru kita lanjutkan pembicaraan. Itu kan sah-sah saja, baik-baik saja kan, Bib? Iya, karena saya mencermati itu dalam kalimat baik, dalam niatan baik. Nah, tapi ada teman-teman saya juga, ketika saya sampaikan itu dia nggak mau balas. Apa yang menyebabkan ada orang yang tidak mau menjawab salam saya itu? Sebetulnya kalau kita mengkaji dari letterleks keagamaan dalam pengucapan Assalamualaikum ini memang panjang. Mendefinisikannya, membahasnya itu berurutan panjang. Tapi saya ringkas saja bahwa kita ini hidup berdampingan. Sahabat, seperti keluarga. Tidak eloklah kita mempertentangkan itu. Kita lihat dari niat etikat baik menyambung ke keluargaan. Saya mengucapkan shalom kan, artinya kan sama salam. Artinya perspektifnya itu ketulusan. Dan Tuhan itu menilai karena ketulusan. Amin. Walaupun dalam segi syariat pro kontra, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kalau saya tidak lazim membahas itu. Karena apa? Karena kita hidup di Indonesia. Bukan negara yang tidak beretika. Iya, betul, Beb. Indonesia ini negara yang menerapkan etika keindonesiaan yang ditanamkan dari zaman pendahulu kita, nenek moyang kita. Shalom juga pro kontra di kalangan Kristen, Beb.
Loh sekarang nanti di akhirat kita nanti ya. Tuhan itu menulis amal ibadah kita, amal baik kita. Oh, kamu Ali, Habib Ali punya utang sama Bishop Joshua Tewu. Kamu pernah berdusta sama Bishop Joshua Tewu. Kamu tidak bisa masuk surga. Loh, saya menunggu Bishop memaafkan saya. Iya. Nggak usah tunggu sampai di surga, Habib. Sekarang saya juga maafkan dan saya klarifikasi. Kayaknya nggak ada utangnya Habib sama saya. Nah, artinya humanisme harus begitu. Iya, ini guyon kita tapi serius ini. Iya. Ini hal yang sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Iya, jadi bahan perdebatan apalagi dimasukkan kategori prinsipil ya. Aduh. Iya. Yang saya mau ajak ini pada kesempatan kita bisa ketemu langsung seperti ini, Bib. Ya, ngobrol-ngobrol aja ya, Bib. Ya. Ini kan Habib tahu terakhir ini kan saya sedang konsentrasi untuk bahas Papua. Ya. Di channel Kalam Kristus ini, Bib. Ya. Mungkin Habib nggak tahu perkembangan terakhir, ya masih dalam suasana sedih. Habib pernah dengar nggak tentang Michelle Kurisi yang dibunuh oleh TPNPB OPM atau KKB itu? Saya ngelihat di flyernya Bishop kemarin waktu kirim link itu, saya nggak yakin. Masa beberapa waktu kemarin belum lama kita dialog sama dia, sama Mendiang. Iya, Mendiang ya. Sudah wafat memang. Iya, Habib juga ikut bicara waktu itu ya, ada ya dialog sama. Kenapa itu kan orang baik. Ya itulah, Bib. Di Papua ini terlalu gampang melabelisasi orang. Iya. Sebagai agen mata-mata, apalah segala macam kan. Lalu kemudian seolah-olah ketika sudah dipastikan bahwa itu pun pastikan menurut versinya mereka. Iya. Halal darahnya layak dibunuh. Nah, itu kan kemudian menjadi semacam pembenaran diri untuk bisa melakukan eksekusi kepada seseorang yang dinilai berseberangan dengan mereka, ya, yang mengatakan dirinya sebagai TPNPB OPM atau sebutan pemerintah KKB kepada mereka ini, lalu seolah-olah berhak bunuh orang, bahkan saudara sepapuanya itu yang menyedihkan sekali. Jadi dia salah satu DPO ternyata, Bib, dari KKB, daftar pencarian orang nih. Iya. Nah ternyata saya dapat kiriman, Bib, itu ada beberapa orang yang masuk DPO oleh KKB, oleh TPNPB OPM itu. 3 diantaranya sampai 4 itu pendeta, dan rata-rata saya kenal pendeta ini. Terancam mau dibunuh juga seperti Michelle Kurisi ini. Dan ada satu ustadz lagi juga masuk. Bagaimana pendapat Habib? Saya tidak yakin. Maksudnya dia dilabelisasi sebagai agen. Ini kita bukan mau membenturkan agama, enggak ada urusan ini. Karena kebetulan predikat ustadz itu ya Islam, enggak ada orang predikat ustadz di Kristen. Iya. Nah, tadi saya bicara pendeta saja mau dibunuh oleh mereka nih. Iya. Hanya sekedar mereka dikatakan dilabelisasi sebagai mata-mata, agen intelijen, termasuk salah satu ulama dari Islam, seorang ustadz. Saya kebetulan kalau prediksi ustadz itu, saya mungkin punya keyakinan tidak mungkin lah ustadz itu seorang mata-mata atau seorang intel. Ustadz itu kan memuka agama Islam, mengajarkan kebaikan, tulus ikhlas. Ustadz Tony Wanggai, dia orang Papua tapi dia Ustadz Tony Wanggai. Kenal? Nggak kenal saya. Nggak kenal ya? Oke. Tapi dalam pemahaman Habib bahwa semestinya dan Habib yakini bahwa seorang ustadz itu tidak ada urusan dengan intelijen. Tidak ada urusan dengan kekerasan. Ya. Kalau intelijen siapa tahu dipakai. Apalagi di Papua. Misalkan dia memungkinkan nggak seorang ustadz dipakai sebagai mata-mata? Tidak mungkin. Intelijen. Iya. Tidak mungkin. Tidak pernah ada pendeta jadi mata-mata. Ya tidak pernah ada dalam sejarah pemuka agama jadi pengkhianat. Ya maaf ya bahasa saya ekstrim ya. Iya. Maksudnya gini,
dipakai untuk masuk di dalam Papua untuk meneliti orang-orang Papua yang terlibat dalam organisasi-organisasi yang dianggap keras, menentang Republik Indonesia. Tidak mungkin. Iya, kita sepakat aja semuanya itu tidak mungkin. Iya. Jadi kita mau sebenarnya membicarakan ini, Bib, untuk menyentuh nurani para mereka-mereka yang menganggap dirinya pejuang, ya pejuang HAM Papua, dalam konteks kemerdekaan yang mereka mau perjuangkan. Ya silakan aja, itu hak Anda, gitu. Tapi jangan kemudian memperjuangkan hak itu dengan melanggar hak orang lain. Ya betul. Iya kan, seperti itu. Nuraninya yang kita mau sentuh gitu loh. Betul. Ya jangan gampang-gampang bunuh orang, Bib, ini. Waduh, ya, binatang aja kita nggak boleh sembarangan bunuh, Bib. Betul. Apalagi orang ini. Waduh, yang harkatnya lebih mulia dari binatang. Betul. Perempuan lagi, Bib. Betul. Ini. Nah ini sekarang targetnya pemuka agama yang mau diintip. Nah ini sudah masuk kategori gerakan teroris apa bagaimana, Bib? Ini kategori gerakan yang tidak mempertimbangkan kasih sayang dalam kemanusiaan. Iya. Tadinya kan kita bersimpati sama mereka-mereka itu yang ingin memperjuangkan HAM. Iya. HAM tegak di bumi Papua. Iya. Kita ambil logika, Bishop. Bahwa kita ini beragama. Oke. Kita punya Tuhan. Kita yakin kalau Tuhan itu memberikan kita kepastian, pasti semuanya berjalan. Termasuk kemerdekaan itu. Termasuk kemerdekaan. Kita mau bergantung dengan siapa untuk kemerdekaan Papua? Bergantung dengan Tuhan. Ya. Bukan bergantung dengan senjata. Nah itu dia. Loh, filosofi gerakan-gerakan Papua Merdeka ini harus diluruskan dulu. Dengan angkat senjata tidak bisa menyelesaikan. Ya. Loh, kita yakin kok bahwa itu Papua lebih Indonesia daripada Indonesiawinya. Misalkan kayak dibandingkan daerah-daerah lain kayak Jawa. Oh, jadi Papua lebih Indonesia dari Jawa? Loh. Hebat itu. Karena hatinya bersih. Oke. Tapi sekarang kenapa dinodai dengan hal-hal seperti itu ya? Saya tidak habis berpikir gitu loh. Tapi kalau sudah menyebarkan ancaman itu, membuat orang takut ya teroris. Ya, pasti. Tapi kita jangan buru-buru dulu membuat stigma teroris. Ya itu kan sudah diberikan oleh pemerintah sendiri, KKB atau KST. Iya. Kelompok separatis teroris yang sebenarnya saya tidak pernah pakai itu. Iya. Tapi terakhir saya lihat ini udah kayak teroris pergerakannya kalau begini nih. Iya. Nanti jadi pembenaran pemerintah Indonesia memberikan cap itu kepada mereka karena gayanya yang menyebar teror kayak begini nih. Betul. Pendeta aja, rohaniawan aja mau dibunuh sama dia. Betul. Iya. Dan ancaman kepada semua pendatang yang akan ditembak, akan dibunuh, fasilitas umum akan dibakar habis. Itu kan nggak benar cara berjuang seperti itu. Salah besar. Ya, kita bersimpati, betul. Pak Habib bilang bersimpati. Saya, waduh. Loh, kita bersimpati. Bagaimana Anda bersimpatinya sampai saya buat paradoks Papua? Iya, sekarang sudah episode keberapa? Hampir 100 ini, Bib. Pertanyaannya, para pelaku tersebut, UPM itu, apapun organisasinya, yakin tidak dengan kuasa Tuhan? Nah, itu kata kuncinya itu. Loh iya. Sekarang Papua ada untuk siapa? Papua ada ya untuk Indonesia, untuk orang-orang Papua. Kalau kita lepas, kita lihat dari sejarah masa lampau sejak sekian puluh tahun yang lalu, Papua, orang-orang Papua sangat pemaaf, tidak pernah menyimpan dendam. Orang-orang Papua sangat religius, sangat yakin akan kuasa Tuhan. Pendekatan pemerintah di zamannya pemerintah Joko Widodo, pendekatan itu dianggap semua pendekatan yang salah kaprah.
Lu bagaimana menginginkan kemerdekaan Papua tapi kalau hatinya, nuraninya itu tidak terbuka. Tidak terbuka untuk apa? Untuk berserah diri kepada Tuhan setelah mereka berusaha melobi-lobi, berkomunikasi. Sekarang kita kalau berdoa kepada Tuhan setelah berusaha, yakin Tuhan kabulkan? Yakin mestinya. Pasti kan? Sekarang kita kalau selalu minta ampun kepada Tuhan atas dosa kita tidak mengulangi lagi, yakin Tuhan kabulkan? Bagaimana dengan Michelle Khoury, aktivis kemanusiaan? Bagaimana? Ini aktivis yang memang hatinya terus ikhlas untuk kemanusiaan. Jadi saya mengambil kesimpulan, ada apa dengan kekerasan yang dilakukan oleh OPM, organisasi-organisasi tersebut? Apakah tidak ada jalan lain harus penyelesaiannya dengan kekerasan dan pembunuhan? Iya. Ya, toh? Ini cuma kebetulan Habib juga pernah ada di Paradoks Papua bicara, tersenggol sedikit lah. Iya. Nah ini saya dengan tujuan ingin menyentuh hati para organisasi yang terus organisasi pejuang kemerdekaan Papua. Saya ingin menyentuh hati nuraninya. Seandainya bisa berjuang dengan dasar-dasar kemanusiaan yang utuh, pasti Tuhan mengabulkan kemerdekaan Papua. Wow, ini dia nih, mesti dicatat ini. Habib saja punya keyakinan kalau kalian berjuang dengan benar, dengan dasar kemanusiaan yang utuh. Dengan dasar kemanusiaan yang utuh. Dan bertekad nuraninya untuk orang-orang Papua. Pasti. Nothing impossible. Ya, tidak ada yang mustahil, pasti merdeka. Pasti merdeka. Luar biasa.